Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan kita boleh melihat bagaimana ini menjadi satu tempat ya di mana Tuhan Yesus berdoa. Ya, tempat penyerahan diri dan juga kita melihat akan kekuatan iman yang nyata. Nah, ini adalah satu tempat favorit ya di mana Tuhan Yesus itu sering berdoa di tempat seperti ini ya, atau di tempat ini. Satu tempat favorit Yesus berdoa yaitu di Bukit Zaitun, secara khusus di bagian Taman Getsemani-nya, begitu ya. Nah, ini adalah sebuah taman yang terletak di kaki Bukit Zaitun di Yerusalem, di mana nama Getsemani sendiri itu berasal dari bahasa Aram Getsemanim, yang berarti tempat pemerasan minyak. Yang secara harafiah ini adalah tempat di mana buah zaitun diperas untuk menghasilkan minyak. Nah, Saudara, Yesus sering ya berdoa di tempat ini. Memang saya pikir ini tidak kebetulan juga, di mana Getsemani menjadi satu tempat untuk pemerasan minyak zaitun. Kalau kita boleh melihat makna simbolisnya begitu ya. Ya, makna simbolis yang kita bisa lihat ini sangat kuat sekali, karena di tempat inilah Yesus juga diperas ya secara batin, menanggung beban penderitaan manusia sebelum penyalibannya. Jadi kalau kita tadi melihat bagaimana dia bergumul ketika dia berdoa, "Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku," kalau boleh begitu ya. Kalaupun enggak ya dia tetap akan menjalaninya karena dia tahu. Bayangkan Saudara, sesuatu yang kita tidak lakukan tapi kita harus menanggungnya. Nah, sehingga melalui Taman Getsemani ini kita boleh belajar beberapa hal. Kalau saya lihat di sini saya menemukan bagaimana adanya penyerahan diri yang secara total. Di saat Yesus tertekan dikatakan takut ya, sangat takut sekali. Yesus memilih untuk tunduk ya pada kehendak Bapa. Dia tahu ini memang yang harus dia jalani. Sekalipun tadi kalau kita melihat dia menyampaikan apa yang menjadi beban pergumulannya begitu. Kalau boleh begitu. Nah, saya melihat bagaimana penyerahan diri total Yesus ketika dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Yang kedua, saya juga melihat akan kejujuran di dalam doa yang Yesus juga sampaikan.
Ia tidak menyembunyikan ketakutannya, tetapi dia menyatakannya dengan jujur. Bahkan peluhnya itu seperti titik-titik darah ya saudara. Suatu kondisi yang memang ketika seseorang mengalami ketakutan yang luar biasa, hal itu sangat terjadi. Mungkin ada kita bertanya, loh Tuhan kok takut? Loh Tuhan kok sampai seperti itu? Saudara, Tuhan itu 100% Tuhan, ya Allah ya, tapi 100% juga dia adalah manusia. Dia bukan hanya merasakan penderitaan kita, tetapi juga dia menderita untuk kita. Jadi kita bisa membayangkan situasi kondisi ini. Di sini kita juga melihat akan kesetiaan di dalam pergumulan ini ya. Walau murid-murid tertidur dan meninggalkannya, Yesus tetap setia pada panggilannya. Nah, waktu saya merenungkan hal ini menarik sekali saudara. Dimana kadang dalam perjalanan hidup ya, ketika kita tidak mendapatkan support system, kita seringkali enggan untuk berkarya, enggan untuk bertumbuh karena kita merasa lagi mana saudara saya nggak mendukung saya, keluarga saya tidak mendukung saya, teman-teman saya tidak memberikan perhatian atau dukungan ini kepada saya. Kadang hal-hal itu bisa menjadi alasan tidak tercapainya suatu proyek, tidak tercapainya satu tugas, tidak tercapainya suatu hal di dalam kehidupan kita. Nah, tapi kalau kita melihat Yesus, sekalipun murid-muridnya tertidur, ya, meninggalkan dia di sana dalam doanya, Yesus tidak mundur, gitu ya. Murid-muridnya aja yang tak belain aja kayak gitu, ngapain sih aku harus begini banget? Enggak, saudara. Ya, sekalipun murid-muridnya seperti itu, dia tetap fokus kepada panggilannya. Dan tentunya ini menjadi pengingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun di dalam setiap pergumulan. Nah, dari sini kita boleh menemukan bahwa Getsemani adalah tempat di mana kehendak manusia dibungkam oleh kasih yang lebih besar. Secara manusia, saudara, tentu dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh penderitaan ini nggak usahlah aku harus jalani. Kalau boleh, bebaskanlah semuanya dari itu semua. Kalau boleh. Tapi kehendak itu saudara dibungkam, ditutup, dibungkus oleh besarnya kasih Allah bagi kita. Bayangkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, ini kasih yang luar biasa. Kasih Tuhan membungkam kehendak manusia untuk Yesus meninggalkan hal ini. Ya, kita tahu dia sudah rela meninggalkan tata kerajaan surganya, turun ke dunia menjadi manusia sama ya, melayani begitu, dan dia memberikan hidupnya, bahkan mati sampai di atas kayu salib. Ini menjadi satu peringatan buat kita. Kalau Yesus sudah mati buat kita, maukah kita hidup buat dia? Getsemani menjadi tempat di mana kehendak manusia dibungkam oleh kasih Allah yang lebih besar. Di sini kita juga melihat bagaimana Yesus tidak hanya menderita untuk kita, ia menderita seperti kita. Jadi saudara, penderitaan apa yang kita alami, Yesus sudah pernah merasakannya. Dicaci maki, dia pernah. Direndahkan, dia pernah. Tidak diakui apa yang dilakukannya, dia pernah. Sebagai seorang raja, dia direndahkan, dia pernah alami. Sebagai Tuhan, dia disalah mengerti, pernah dialami. Jadi saudara, apapun penderitaannya, Yesus mengalaminya. Jadi Yesus tidak hanya menderita untuk kita, ia menderita seperti kita. Dia bisa bersedih, bahkan peluhnya tadi dikatakan seperti titik-titik darah. Jadi saudara, dia mengerti, dia peduli. Itu satu pujian yang menurut saya itu luar biasa. Karena apa? Karena memang Tuhan kita itu ngerti siapa kita. Dia tahu batas kemampuan kita. Ketika dia mengizinkan satu ujian terjadi dalam hidup kita, dia sudah tahu bahwa saudara mampu, bahwa saudara bisa menghadapinya. Dan inilah berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, karena dia sendiri sudah merasakannya. Jadi kalau ada di antara kita hari-hari ini mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, mengalami satu hal yang mungkin tidak enak, tidak nyaman, begitu ya saudara ya, ingat, Tuhan bukan hanya menderita untuk kita,
tapi ia sudah menderita seperti kita dan dia bisa melaluinya. Dia belajar tunduk pada Allah Bapa, ya. Dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Jadi ini menjadi satu hal yang kita boleh teladani. Ketaatan yang sejati adalah taat ketika kita tidak setuju. Kadang ada hal-hal di mana kita tidak setuju, ya. Dan orang yang taat dia akan belajar melakukan ketika ini adalah satu kebenaran. Ya, misalnya dalam satu organisasi, dalam kepanitiaan, kadang kita nggak setuju sih dengan pendapat orang lain itu. Tapi misalnya ketika forum sudah menyatakan bahwa itu pilihan yang diambil, ya kita belajar untuk terlibat di dalamnya, melakukan satu kebenaran, saudara, ya, melakukan satu kebaikan. Sehingga inilah sebuah ketaatan. Ketaatan sejati adalah ketaat ketika kita tidak setuju. Yesus bisa saja dia tidak setuju dengan ketaatan yang dia harus jalani. Bukan dia yang melakukan dosa. Bukan dia yang membuat manusia pada akhirnya meninggalkan dia. Tapi manusia sendiri. Tapi di dalam bagian ini pun dia mau melakukannya. Karena dia tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak ada sedikit pun kerinduan dia untuk datang kepadanya. Oleh sebab itu dia menjadi inisiator yang berinisiatif untuk membawa manusia kembali kepadanya. Jadi kita bersyukur, saudara, ketika kita jatuh di dalam dosa, tidak ada sedikit pun kerinduan kita untuk datang. Nah, Tuhan menyadari akan hal ini sehingga dia yang menjadi inisiatornya. Di sini kita juga belajar bahwa berdoa bukan mengubah pikiran Tuhan, tetapi mempersiapkan hati kita untuk menerima kehendaknya. Jadi saudara, doa itu tidak mengubah rencana Tuhan. Doa tidak mengubah ketetapan Tuhan. Tapi dengan berdoa, kita sedang mempersiapkan hati kita untuk menerima kehendaknya dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ibarat kata, saudara, seperti hujan kita membawa payung. Apakah payung ketika kita bawa pada saat hujan langsung menghentikan hujan? Tidak, bukan? Tapi paling tidak, saudara tidak menjadi kehujanan atau basah kuyup di dalamnya. Demikian juga dengan doa. Bukan berarti ketika saudara berdoa, apa yang sudah Allah rancangkan itu akan mengubah pikiran Tuhan. Tidak. Tetapi dengan kita berdoa, kita sedang mempersiapkan hati kita untuk menerima kehendaknya. Oleh sebab itu, saudara, mari jangan berdoa hanya untuk mendapatkan hidup yang mudah. Berdoalah agar menjadi manusia yang lebih kuat. Jangan berdoa untuk mendapatkan tugas yang sesuai dengan kekuatan kita. Berdoalah untuk mendapatkan kekuatan yang sesuai dengan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Maka pelaksanaan pekerjaan kita, mari kita lakukan pekerjaan kita. Kita tahu tidak akan menjadi mukjizat, tetapi biarlah Engkaulah yang akan menjadi mukjizat itu, ya. Maka ini menjadi bagian kita. Biarlah Tuhan yang menyatakan itu di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita boleh senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang Taman Getsemani yang Tuhan izinkan untuk kami boleh belajar kembali. Satu tempat pergumulan di mana kami boleh belajar akan Engkau ketika menghadapi tantangan pergumulan di dalam hidup ini. Bukan hal yang mudah, tetapi Engkau bisa melewatinya. Karena Engkau tahu tujuan Engkau datang ke dunia. Engkau tahu apa yang menjadi tugas utama yang harus dikerjakan. Dan Engkau tahu ada kekuatan yang terus ada di dalam kehidupan setiap kami orang-orang yang berharap hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Ajar kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan biarlah nama-Mu Tuhan yang dimuliakan. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.